Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang sumber pembelajaran cetak, elektronik, dan lingkungan sosial pada pendidikan IPS SD dalam mata kuliah Pendidikan IPS SD. Adapun untuk dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Budi Febrianto MPD. Untuk anggota kelompok yaitu ada Reja Nuropida, Delpina Sri Dewanti, Nita Kartika, Arlen Wijayanti Suhendar. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup materi. Yang pertama, sumber belajar cetak dan elektronik dalam pembelajaran IPS SD. Yang kedua, sumber belajar IPS SD dari lingkungan sosial siswa. Yang ketiga, karakteristik IPS SD. Yang keempat, media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai sumber belajar cetak dan elektronik dalam pembelajaran IPS SD. Pengertian sumber belajar cetak dan elektronik. Sumber belajar cetak adalah berbagai informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk tercetak seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Sumber belajar elektronik adalah informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk alat komunikasi elektronik yang biasanya berfungsi sebagai media pembelajaran, misalnya dalam bentuk kaset, video, komputer, CD, dan lain sebagainya. 3 jenis bahan cetak dan elektronik yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang pertama, bahan pelajaran disusun sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar secara individu, yaitu melalui modul atau pelajaran berprogram. Yang kedua, cetak yang disusun sebagai bahan penunjang dan dirancang bukan sebagai bahan pelajaran individual. Artinya, melalui bahan ajar ini masih memerlukan guru sebagai instruktur secara langsung seperti buku paket, dikta, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan yang tidak dirancang khusus tetapi dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan siswa seperti buku populer atau jurnal ilmiah. Selanjutnya yaitu menggali bahan cetakan sebagai sumber belajar IPS. Sumber belajar IPS berupa media cetak dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran di sekolah. Bukan hanya pembelajaran menjadi lebih konkret, tetapi siswa akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Adapun buku teks yang dapat digunakan oleh guru yaitu buku paket yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dan selalu mencantumkan kata-kata sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Walaupun memiliki keterbatasan jumlah halaman dan informasi yang diperlukan siswa, buku teks IPS sangat bermanfaat sebagai sumber belajar bagi siswa. Adapun keterampilan yang dapat memperoleh informasi dari buku teks yaitu keterampilan membaca menurut Garvey and Krug tahun 1977 menjelaskan mengenai keterampilan yang harus dimiliki peserta didik dalam memperoleh informasi dari buku teks, yaitu yang pertama keterampilan merujuk, yang kedua keterampilan pemahaman, yang ketiga keterampilan menganalisis dan mengkritis, yang keempat keterampilan mengembangkan imajinasi, dan yang terakhir yang kelima keterampilan membuat catatan. Menggali media elektronik sebagai sumber belajar IPS. Yang pertama ada sumber belajar melalui internet. Dalam media ini bukan hanya tayangan audio, video, tetapi juga teks tertulis. Penerapan pembelajaran dengan memanfaatkan internet dapat membantu siswa dalam memperbanyak materi dan memperluas pengetahuan. Yang kedua, sumber belajar melalui tayangan film dan VCD. Film dan video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak dengan suara alamiah
Media tersebut dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep, dan lain-lain. Sehingga pembelajaran IPS yang terkesan abstrak dapat tersampaikan secara lebih konkret. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber belajar melalui tayangan TV. Tayangan TV banyak berisi informasi yang berhubungan dengan materi IPS, misalnya permasalahan sosial berupa pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, dan konflik antar warga. Materi yang kedua yaitu sumber belajar IPS SD dari lingkungan sosial siswa. Menggunakan lingkungan setempat sebagai sumber belajar IPS SD adalah sangat relevan dengan semangat pentingnya menggunakan pengalaman sosial siswa sebagai sumber belajar. Salah satu kelemahan dalam pembelajaran IPS adalah pelajaran ini terlalu menekankan pada strategi ceramah dan ekspositori atau transfer of knowledge yang menjadikan guru sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Salah satu cara untuk menjadikan pembelajaran IPS di SD berkualitas adalah dalam memilih pendekatan pembelajaran. Menggali sumber belajar dari lingkungan siswa. Menurut Bang Komalasari 2010, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber belajar dari lingkungan terdiri dari lingkungan sosial, psikologis, dan alam. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar berpijak pada pemikiran mengenai 4 pilar belajar yang dikemukakan oleh UNESCO Stadiadi 2007 yaitu 1. Learning to know, 2. Learning to do, 3. Learning to live together, 4. Learning to be. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Pembelajaran IPS di sekolah masih banyak mengalami kendala, yaitu belum memaksimalkan pemanfaatan lingkungan alam ataupun lingkungan sosial sebagai sumber dan media pembelajaran. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup dan jasa dernik lainnya. Di dalam kurikulum ke-13 merupakan sebuah kurikulum yang lebih menekankan untuk mencari bakat dan minat dari siswa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rusman dalam bukunya Pembelajaran Tematik Terpadu Teori Praktik dan Penilaian. Sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik apabila guru memanfaatkan lingkungan sekitar, yaitu 1. Lingkungan sosial dapat berupa pola-pola interaksi yang dilakukan oleh masyarakat, kesadaran akan manfaat pendidikan, mobilitas sosial, kesehatan dan hidup bersih. 2. Lingkungan ekonomi berupa mata pencaharian masyarakat setempat, potensi wisata, kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, bentuk-bentuk usaha masyarakat. Yang ketiga, lingkungan budaya dapat berupa adat istiadat masyarakat, gaya hidup masyarakat, dan keberagaman agama atau kepercayaan. Yang keempat, lingkungan geografi misalnya berupa relief bumi, cuaca, letak geografis, dan lain-lain. Lingkungan yang digunakan sebagai sumber belajar memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, bahan-bahan materi yang dipelajari lebih kaya dan faktual sehingga lebih akurat. Yang ketiga, hakikat belajar akan lebih bermakna karena siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan secara langsung. Yang keempat, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif. Yang kelima, sumber belajar menjadi lebih kaya karena lingkungan yang dipelajari beraneka ragam. Materi yang ketiga adalah karakteristik IPS sekolah dasar. Yang pertama, materi IPS, yakni mempelajari IPS. Pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, atau fisik dan sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungannya selain menjadi sumber IPS, sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep, teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan
sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan yang kedua, strategi dalam penyampaian pembelajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak, keluarga, masyarakat, atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Materi yang keempat yaitu media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu cetak. Percetakan merupakan sebuah keahlian menciptakan salinan dari tulisan atau gambar dengan menggunakan media yang dikerjakan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang ini. Kedua, yaitu elektronik. Proses pembelajaran learning itu perpaduan antara metode tatap muka dengan metode online berupa via internet dan berbagai pengembangan teknologi informasi lainnya. Sumber belajar cetak adalah berbagai informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk tercetak, seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber belajar elektronik adalah informasi sebagai materi pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk alat komunikasi elektronik. Lingkungan sosial siswa merupakan sumber belajar yang sangat kaya bagi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD. Adapun cara menggali media elektronik sebagai sumber belajar yaitu dengan bisa memanfaatkan internet, tayangan film pada PCD dan tayangan TV. Selain itu, dalam sumber belajar lingkungan bisa melalui lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, dan lingkungan geografi.